Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Anggraeni yang bertugas sebagai moderator dalam kelompok 6 dalam materi menganalisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Adapun anggota kelompok selain saya yaitu ada Perkenalkan, saya Suciwati sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Restu Risteni sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Dela Medasana sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Nengmal Lelo Fajar sebagai pemateri 4. Perkenalkan, saya Fitri Risa sebagai editor dan moderator. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer paket atau data yang dihitung dalam satuan bit per second atau BPS antara server dan klien dalam waktu tertentu. Kebutuhan bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lainnya bisa bervariasi. Sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik yang melintasi jaringan dan jumlah bandwidth tiap-tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan fungsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi bandwidth. Yang pertama yaitu perangkat jaringan yang digunakan. Perangkat jaringan merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagi komunikasi, berbagi sumber daya, dan lain sebagainya. Setiap perangkat tentunya mempunyai kualitas tersendiri. Hal ini jelas mempengaruhi kualitas bandwidth. Semakin bagus kualitas perangkat, maka kualitas dan kecepatan bandwidthnya pun akan ikut bagus dan akan besar. Begitu pula dengan ukuran bit per sekonnya atau yang biasa disebut dengan BPS. Yang kedua, ada topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik itu menggunakan kabel maupun non-kabel atau yang biasa disebut dengan nirkabel sebagai media transmisinya. Setiap topologi terdiri dari server-server dan klien-klien. Semakin banyak jumlah klien, maka kecepatan bandwidth akan semakin rendah. Yang ketiga, ada pengguna jaringan. Pengguna jaringan merupakan orang yang menggunakan jaringan. Semakin banyak pengguna jaringan, maka kecepatan bandwidth bisa saja semakin rendah atau semakin kecil, atau disesuaikan dengan jumlah kapasitas pengguna jaringan tersebut. Dan yang terakhir, ada induksi listrik maupun cuaca. Jika cuaca sedang bagus, maka kualitas bandwidth akan ikut bagus. Namun sebaliknya, jika sedang ada gangguan listrik dan kondisi cuaca sedang dalam keadaan buruk, maka koneksi bandwidth akan terhambat sehingga dapat mempengaruhi kualitas bandwidth. Cara perhitungan bandwidth: 1. Jumlah visi masing-masing pada distrik atau topologi. 2. Batas maksimal bandwidth memperhitungkan jenis dan ukuran file yang rutin ditransfer. Bandwidth dibutuhkan sama dengan jumlah visi kali besar bandwidth minimum. Pengguna ringan 50 kbps, pengguna sedang 80 kbps, pengguna berat 120 kbps. Ada pula manfaat dari bandwidth, yaitu memaksimalkan penggunaan bandwidth pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang kedua, membantu admin dalam mengelola bandwidth. Yang ketiga, memberikan bagian terhadap setiap unit sesuai dengan keperluannya. Pengertian network analyzer. Network analyzer merupakan satu alat yang digunakan untuk menganalisa sistem jaringan, dan jika digunakan dengan benar, maka akan menghasilkan akurasi yang tepat. Network analyzer juga bisa disebut sebagai alat yang digunakan untuk mengukur parameter medan jauh dan parameter medan dekat. Contoh parameter medan jauh yaitu gain, direktivitas, pola radiasi, dan polarisasi antena. Contoh parameter medan dekat yaitu return loss, VSWR, impedansi, dan bandwidth antena. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.